Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Mau tidak mau, seseorang harus bekerja supaya bisa menyambung hidup. Banyak yang bilang uang bukanlah segalanya, tapi pada kenyataannya, tanpa uang, tidak bakal bisa melakukan apapun di zaman sekarang ini. Karena itu, para penggali maupun penjaga kuburan tetap melakukan pekerjaan yang cukup menantang nyali. Terbayangkan bagaimana mereka hidup dan beradaptasi dengan suasana seram di sekitar makam, pusara tua, suara-suara aneh, dan penampakan yang terkadang mereka temui. Seperti cerita-cerita unik dari para penggali dan penjaga kubur di TPU Punggolaka, Kota Kendari. Kala itu, di tahun 2016, suasana malam cukup gelap. Tidak ada lampu jalan menuju TPU Punggolaka. Hanya satu jalan utama menuju pekuburan tersebut. Meskipun kondisinya cukup seram, namun wilayah pekuburan itu masih tetap ada warga yang bermukim. Kelompok inilah yang sering digunakan jasanya untuk membersihkan makam, menggali, dan menjaga kubur. Kadang, mereka berkumpul di kuburan, menunggu job jika ada warga kota Kendari yang meninggal dunia. TPU Punggolaka baru dibuka kisaran tahun 1986. Luas area pekuburan sekitar 30 hektar. Kala itu, hingga tahun 2016, sudah 16 hektar digunakan. Setiap bulannya para penggali kubur mendapat daftar galian rata-rata 60 liang lahat. Di sekitar TPU Punggolaka merupakan lokasi pemukiman warga, dan mereka merasa tidak terganggu meski berdiam dekat dengan kuburan. Berbagai cerita unik, seram, dan horor muncul dari para penggali dan penjaga kuburan. Ada satu makam tua yang mereka harus hindari saat malam hari. Suasana di kuburan itu cukup mencekam pada saat malam hari. Mereka lebih memilih memutar ketimbang harus melintas di kawasan tersebut. Dipercaya, lokasi tersebut ada penunggunya. Kalau tidak suka, penunggunya pasti menampakkan diri. Sebenarnya, sosok astral yang muncul tidaklah mengganggu, akan tetapi membuat terkaget sehingga menjadi trauma tersendiri. Kisah penampakan itu pun menjadi cerita tersendiri bagi para penjaga maupun warga di sekitar makam. Para penjaga kuburan ini memiliki alarm-alarm untuk mengetahui akan adanya calon penghuni alam kubur. Bagi mereka yang bertugas berjaga malam, salah satu pertanda tersebut adalah dengan sering mendengar suara-suara aneh, yang kemudian disusul dengan mendengar suara burung ribut. Suara cukup unik. Suara di kuburan pun seperti ramai. Ibaratnya, ada penyambutan dari para penghuni alam itu. Kalau muncul tanda-tanda itu, maka para penggali akan berkelakar. Giliran siapa yang berjaga besok? Artinya, yang punya shift di keesokan harinya, itulah yang akan mendapat job untuk menggali kubur. Mereka harus siap gali kuburan, bahkan tengah malam sekalipun. Para penjaga makam mengaku sudah terbiasa dengan suara aneh di malam hari. Bahkan saat berjalan meninjau pemakaman, tidak jarang muncul seseorang tua yang duduk di atas makam. Meskipun terbiasa dengan suasana sekitar kuburan, namun ada etika khusus yang harus dilakukan agar tidak saling mengganggu. Dan yang penting adalah mengingatkan warga supaya tidak menebang pohon pelindung di area kuburan. Ada yang pernah sakit bahkan hampir meninggal dunia gara-gara menebang pohon sembarangan di wilayah pemakaman. Setiap penggali kubur memiliki banyak cerita mistis. Suatu ketika, Misbar bersama teman-temannya menjalankan tugasnya, menggalikan makam seorang pemuda yang meninggal karena kecelakaan. Didapatinya hal yang aneh. Tanah yang semula lembek dan mudah digali secara mendadak menjadi keras. Setiap hunjaman cangkulnya selalu membentur batu. Hal itu sama sekali tidak masuk akal. Pasalnya hari itu baru saja terjadi hujan deras.
Tiga orang yang menggali sama-sama mengeluh saking kerasnya. Meskipun mengalami kejadian ganjil tersebut, namun mereka tetap sabar dan tidak mengeluh. Mereka juga tidak mau menyelidiki tentang kelakuan orang yang meninggal dunia semasa hidup dulu. Bisa jadi masih ada beban keburukan yang dibawa sampai mati. Pria yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi penggali kubur di TPU Punggulaka itu mengaku sudah terbiasa dengan hal mistis di pemakaman. Tapi kalau tanah yang tiba-tiba keras itu baru dia alami. Misbar pikir hanya di film-film seperti Rahasia Ilahi saja peristiwa semacam itu terjadi. Ternyata itu benar adanya. Namun hal itu tidak membuatnya kapok menjadi tukang gali kubur. Justru hal itu diyakininya sebagai tanda-tanda kebesaran ilahi yang memotivasi untuk menguatkan iman dan amal ibadah. Cerita mistis lainnya datang dari Abdullah Syam. Kepala seksi pemakaman TPU Punggulaka ini berkisah tentang pengalamannya di tahun 2011 silam. Di TPU Punggulaka, ia pernah menyaksikan sebuah proses pemakaman. Saat itu, hari cukup cerah. Seusai sholat asar, dilangsungkanlah pemakaman. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, sesuatu di luar dugaan terjadi. Petir tiba-tiba menyambar, disertai guntur dan hujan. Sontak semua pengantar jenazah beristighfar. Bahkan ada yang berlari kalang kabut. Beberapa pelayat membicarakan tentang sifat buruk jasad semasa hidup dulu. Dia adalah seorang preman kebal senjata, tukang malak di sebuah lokasi wisata. Namun nasib sial ditemui pagi itu. Saking kesalnya para ojek dan panitia lokasi wisata, maka disusunlah rencana untuk menghabisi sang preman. Saat melakukan pemalakan pada seorang wisatawan, secara beramai-ramai diseranglah preman tersebut. Memang benar-benar ampuh. Tidak ada satupun senjata tajam yang mampu melukai. Bahkan sang preman mampu melukai setidaknya 4 orang yang mengeroyok. Masa yang semakin banyak membuat sang preman terkepung. Dan meskipun dijadikan bulan-bulanan, namun tenaganya selalu saja kuat. Tapi ilmu hitam tentu akan berakibat tidak baik pada seseorang. Secara tidak sengaja, salah satu tukang ojek menghantamnya dengan potongan bambu kuning. Seketika itu pula, sang preman terjerembab. Secara bertubi-tubi dihujani bebatuan, hingga hancurlah tubuh serta kepalanya. Mungkin saja datangnya petir dan geledek pertanda jika ilmu yang dimilikinya sudah dimusnahkan oleh kelakuannya sendiri. Kejadian demi kejadian yang dialami itu membawa para penggali kubur berpikir pada satu kesimpulan yang sama, yakni mudah tidaknya sebuah makam digali bisa menggambarkan amal ibadah yang dibawa mati oleh manusianya. Jika amal ibadah seseorang sangat baik, maka para penggali kubur akan merasakan kemudahan dalam menyiapkan liang lahat. Namun jika sebaliknya, maka pengalaman aneh akan terus dirasakan oleh mereka. Menurut pemahaman mereka, itu bukan sebuah kebetulan, tapi cerminan dari perbuatan orang itu semasa hidup. Dari berbagai kisah dan penuturan para penjaga serta penggali makam Punggulaka, ada satu kisah mistis yang dialami dan akan selalu diingat oleh salah satu penjaga makam. Nama sengaja disamarkan demi menjaga privasi. Pengalaman mistis penjaga makam. Sudah 20 tahun lebih, Haldi bekerja sebagai tukang gali kubur sekaligus penjaga pemakaman umum. Ia melakukan pekerjaan ini bukan karena cita-cita, tapi kebetulan saja ia mendapat lowongan ini pada waktu butuh pekerjaan. Alhamdulillah, bisa untuk mencukupi kebutuhan, sehingga pekerjaan yang membutuhkan nyali tangguh itu terus ditekuni. Sebenarnya, dengan pengalaman yang cukup lama, sangat banyak cerita mistis yang bisa dibagikan. Tapi Haldi akan fokus ke satu kejadian yang paling membekas.
Kejadian tersebut berlangsung di awal-awal saat baru menggeluti pekerjaan ini. Pada saat itu, Haldi masih berusia 19 tahun. Ia yang sudah mencari pekerjaan dan tidak juga mendapatkan yang cocok, pada akhirnya membawa ia bekerja sebagai penggali sekaligus penjaga makam. Rumahnya yang dekat dengan area pemakaman membuat ia menerima pekerjaan tersebut, meskipun dengan terpaksa. Pada awalnya, ia gentar bekerja seperti itu. Ditambah lagi sering melihat mayat dalam kondisi bermacam-macam. Ada yang mulus, ada yang penuh luka, ada yang cacat, bahkan ada yang hancur lebur. Tapi Haldi mampu beradaptasi, sehingga tidak menemui halangan ketika memulai pekerjaannya. Secara perlahan, ia pun senang dengan hari-hari yang ia lalui. Apalagi pekerjaan barunya itu mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Lebih dari 2 bulan, Haldi belum merasakan hal-hal yang menjurus pada dunia gaib. Sebenarnya, ia sering merinding dan dilanda rasa takut. Terlebih-lebih teringat dengan kisah yang diungkapkan seniornya, yakni Pak Anwar maupun Pak Imam, di mana keduanya sering melihat sosok-sosok tak kasat mata di area pemakaman. Baik Pak Anwar maupun Pak Imam mengaku memiliki pegangan khusus, sehingga gangguan-gangguan itu pun tidak lagi mereka temui. Keduanya memberi saran pada Haldi agar mencari pegangan. Dengan begitu, maka Haldi akan terhindar dari kekuatan jahat sosok astral. Namun sampai saat itu, Haldi belum melakukan saran tersebut. Sampai 2 bulan berlalu, Haldi masih terhindar dari gangguan sosok tak kasat mata. Rasa ngeri yang ia rasakan adalah ketika melihat mayat-mayat yang dikuburkan. Dan hal ini berlangsung terlalu lama. Setelah beberapa bulan, Haldi mulai terbiasa dengan itu semua. Ia yang belum pernah menemui kejadian ganjil merasa nyaman dan tenang atas pekerjaan yang digeluti. Hingga memasuki bulan ke-6 bekerja, pengalaman mistis baru ia temui. Kala itu, ada satu jasad yang hendak dikuburkan. Menurut warga, jasad tersebut adalah korban kecelakaan. Almarhum yang seorang laki-laki kisaran usia 30 tahun dihantam sebuah mobil yang menyebabkan kepalanya retak. Seketika itu juga meninggal dunia di tempat kejadian. Anehnya, Haldi yang ikut mengubur di liang lahat melihat si almarhum mukanya bersih tanpa ada lecet sekalipun bekas luka. Secara tidak sengaja, kain mori tersingkap sehingga terlihat wajahnya. Sore hari, setelah proses pemakaman selesai, warga dan keluarga almarhum mulai meninggalkan kuburan satu persatu. Tidak lama kemudian, keadaan pemakaman pun kembali sepi. Haldi masih duduk sendiri agak jauh dari kuburan baru itu saat teman-temannya sudah pulang membersihkan diri. Saat ia hendak bangkit, jantungnya dibuat berdegup kencang ketika terlihat sosok perempuan mendadak muncul di samping kuburan itu. Perempuan tersebut berdiri membelakanginya dengan berpakaian serba hitam. Kerudung hitam yang tidak sempurna memperlihatkan rambutnya yang panjang terurai. Haldi mengatur nafas sejenak, kemudian berlalu dengan penuh tanda tanya. Selesai bersih-bersih dan setelah sholat maghrib, Haldi membuat kopi untuk persiapan jaga malam. Bulu kuduknya meremang saat mendengar suara dedaunan yang bergesekan di luar. Sebenarnya itu hal biasa, tapi entah mengapa malam itu terasa ada yang berbeda. Ia semakin merinding ketika disusul dengan suara samar-samar seorang wanita menangis terseduh. Dengan gemetaran, Haldi segera menyelesaikan mengaduk kopi. Ditutup teko kopi sebagai bekalnya, lalu berniat berangkat ke pos di area pemakaman. Kali ini, langkahnya kembali ia hentikan saat suara tangisan itu kembali terdengar jelas. Ia berpikir, apakah itu suara Bu Siti, tetangganya? Pada saat diperjelas indera pendengarannya, ia pun merasa yakin kalau itu bukanlah suara tangisan tetangganya.
Itu suara wanita asing. Merasa penasaran, Haldi membuka tirai untuk melihat sumber suara. Seketika, ia terkaget bukan kepalang. Di samar lampu neon kuning 5 watt, sosok wanita yang ia lihat di pemakaman berdiri di bawah pohon cempedak. Posisinya sama, yakni membelakangi Haldi. Merasa takut bukan kepalang, secepat kilat Haldi kembali menutup tirai. Pikirannya melayang kemana-mana. Siapa perempuan itu? Manusia atau bukan? Lalu, mengapa mengikutiku? Sesaat kemudian, setelah tangisan itu benar-benar tidak lagi terdengar, barulah Haldi balik badan, hendak beranjak ke pos pemakaman. Jantungnya hampir saja copot saat ia dapati ibunya sudah berdiri di pintu. Sang ibu langsung bertanya ketika melihat wajah putra keduanya pucat ketakutan. Dengan tingkah kaku, Haldi menjawab kalau tidak ada apa-apa. Ia hanya terkaget saja melihat ibunya mendadak muncul. Setelah cukup tenang, Haldi langsung berpamitan meninggalkan ibunya yang masih diliputi tanda tanya. Dengan senter di tangan kanan dan kopi di tangan kiri, Haldi langsung berangkat ke pos penjaga untuk standby malam itu. Dengan masih membayangkan apa yang baru saja ia saksikan, langkahnya ia percepat. Ia merasa seperti dikejar sesuatu yang menakutkan. Berulang kali Haldi mendengar suara-suara tidak jelas, tapi ia sama sekali tidak berani sekedar menoleh saja. Ia fokus pada jalanan yang gelap. Tapi justru penglihatannya itu membuat semakin gemetaran. Jelas sekali ia melihat darah yang berceceran di sepanjang jalan. Warna merah kental itu masih segar. Bau anyir juga tercium melekat. Saat ketakutan mulai melanda, suara tangis seorang perempuan kembali terdengar. Kali ini, Haldi benar-benar sangat ketakutan. Ia pun berlari tanpa berani menengok ke kanan kiri. Setibanya di pos jaga, belum ada Pak Imam yang malam itu menemaninya. Haldi yang masih gemetaran dan jantung yang hampir copot merasa bingung. Kalau ia sendirian di sana, gangguan itu pasti akan kembali datang. Maka ia pun memutuskan menaruh kopi dan kembali ke kampung menunggu Pak Imam lewat. Tapi sesuai aturan, bagaimanapun juga pos tersebut harus ada yang jaga. Dan Haldi tetap akan menjemput Pak Imam di jalan kampung. Baginya, ini adalah sebuah halangan tersendiri. Tapi justru, Haldi tercekat saat secara tidak sengaja, pandangannya menjurus ke arah kuburan. Lagi-lagi ia melihat sosok perempuan berada di makam baru itu. Meskipun hanya disinari cahaya bulan, namun penampakannya sangat jelas. Wanita yang kali ini menghadap ke arah Haldi sangatlah tajam pandangannya. Maaf. Ucapan itu lirih, disusul suara tangis yang menyayat, tangis penyesalan. Suara Pak Imam yang disusul sorot senter ke wajah membuat Haldi terkaget. Pandangan Pak Imam mengikuti arah pandangan Haldi. Tidak ada siapapun di makam baru itu. Harusnya, kalaupun wanita itu pergi bahkan sambil lari, tentu masih bisa dijumpai di sekitar makam. Haldi sudah terbiasa dengan gelapnya pemakaman. Apalagi area tempat kuburan itu tidak ada penghalang sama sekali. Jadi, pastilah kelihatan. Haldi mengarahkan lampu senter menyisir ke arah kuburan tadi. Memang tidak ada orang. Begitupun ketika senter menyisir area sekitar. Tetap saja tidak ternampak ada seseorang. Pak Imam yang seolah tahu apa yang dialami Haldi, segera cahaya senternya ikut menyisir. Dan memang hanya batu nisan saja yang tampak. Dari situ, Haldi menyimpulkan kalau wanita itu memang sosok tak kasat mata. Tapi selama ini, Haldi belum pernah sekalipun bertemu dengan wanita tersebut. Lalu, kenapa ia dihantui?
Pak Imam yang duduk terlebih dulu menuangkan kopi. Kemudian disuruh Haldi duduk menikmati kopi sambil menenangkan diri. Tanpa menunggu disuruh, Haldi langsung menceritakan tentang sosok yang ia temui. Sebagai orang lama, tentu Pak Imam tahu tentang apa yang dialami Haldi. Menurutnya, itu bukanlah kesalahan Haldi yang ikut menggali kubur dan hunjaman cangkulnya yang terakhir kali. Tapi kemunculan sosok wanita tersebut ada sangkut paut atas kematian almarhum. Untuk itu, Haldi harus bisa mencari tahu tentang bagaimana kematian almarhum. Dari situlah, gangguan itu akan bisa diredam. Selesai berpendapat, Pak Imam pamit sebentar untuk pulang buang hajat. Sekalian mengambil obat yang lupa ia minum tadi. Kalau untuk buang hajat bisa dilakukan di sana, tapi karena obat yang ketinggalan itulah yang membuat Haldi tidak bisa mencegah. Mau tidak mau, Haldi harus kembali sendirian di pos jaga. Ia tepis rasa takut. Toh selama ini keadaan selalu baik-baik saja. Ia duduk menenangkan diri, lalu menyalakan radio yang memang selalu tergeletak di pos. Sambil menyeruput kopi, ia dengarkan musik. Suasana malam itu sangatlah tenang. Di tahun itu juga belum banyak kendaraan lalu lalang. Alhasil, hanya radio saja yang kedengaran. Di tengah asiknya mendengarkan radio, tiba-tiba Haldi mendengar suara orang. Suaranya pelan, seperti suara orang yang ngomong dari dekat. Haldi pikir itu Pak Imam. Tapi tidak ada orang. Haldi mengecilkan radio dan mendengarkan suara-suara di sekitar. Sepi, hening, hanya ada suara jangkrik saja. Haldi sempat celingukan, takut kalau sosok wanita muncul menghantuinya lagi. Tapi kondisi benar-benar sepi, tidak ternampak siapapun di area sekitar. Beberapa saat berlalu, Haldi sudah tidak memikirkan suara itu lagi. Tapi tiba-tiba terdengar suara gerasak-gerusuk. Diikuti kemudian suara orang ngomong pelan. Seketika itu, Haldi langsung mematikan radio. Ia bangkit, celingak-celinguk panik. Tidak ternampak ada orang. Haldi mulai merinding, ketakutan. Ia tidak mungkin meninggalkan pos sampai Pak Imam datang. Yang ada nanti dia diberi peringatan keras. Bahkan sesuai perjanjian, bisa-bisa ia dipecat. Jadi mau tidak mau, ia duduk kembali, disetel volume radio, dan coba melupakan hal barusan. Haldi mengucap syukur alhamdulillah saat Pak Imam datang. Tapi anehnya, baju yang dipakai Pak Imam berbeda dengan yang tadi. Baju itu rapi selayak anak muda. Bersamaan dengan itu, tercium aroma kematian, yakni aroma delingo bengklai. Pak Imam juga bersikap tidak seperti biasa. Tanpa menyapa, ia langsung berbaring dan memejamkan mata. Aneh. Padahal selama ini, Pak Imam selalu betah begadang. Justru Haldi yang selalu pamit tidur terlebih dahulu. Haldi tidak mau berpikir macam-macam. Bisa jadi Pak Imam sedang tidak enak badan, ataukah menakut-nakutinya saja. Seiring adzan Isya berkumandang, Haldi mematikan radio, meski yang sedang ia dengar adalah lagu favorit. Usai iqomah, Haldi bangkit berniat buang air kecil. Dan pemandangan itu kembali membuat jantungnya berdegup kencang. Sosok perempuan itu kembali muncul di pemakaman baru. Kembali, suara lirih minta maaf masuk ke telinga Haldi. Dengan gemetar, Haldi menggoyang tubuh Pak Imam. Ia akan menunjukkan kalau yang ia ceritakan tidak mengada-ada. Tidak ada respon. Tidur Pak Imam sangatlah nyenyak. Tentu ini bukanlah hal yang biasa, mengingat selama ini Pak Imam sangat peka dengan sedikit senggolan saja. Haldi pun memutuskan meninggalkan pos jaga menuju kampung. Jika Pak Imam bertanya, ia bisa beralasan sakit perut atau apalah nanti.
Sosok perempuan itu masih ternampak, sedangkan suara lirih minta maaf semakin hilang. Sebelum benar-benar meninggalkan pos, Haldi sempat terkejut bukan kepalang saat melihat siapa yang berbaring. Ternyata itu bukan Pak Imam. Wajahnya berubah menjadi seorang lelaki muda dengan wajah pucat pasi. Ngerinya lagi, wajahnya sobek dan matanya melotot menyeramkan. Bahkan kulit tengkorak terkelupas di bagian atas telinga. Seketika Haldi berlari, dan betapa terkejutnya ia saat berpapasan dengan Pak Imam yang menghadangnya. Ada apa lagi? Perempuan itu kembali muncul. Haldi yang ngos-ngosan mengatur nafas. Ia yakin inilah Pak Imam yang sebenarnya. Baju dan sarung yang dipakai benar-benar ia kenal. Aroma tubuhnya juga aroma keringat Pak Imam yang selama ini sering bersamanya. Setelah beberapa kali menelan ludah, barulah Haldi bercerita apa yang menjadi penyebab ia lari kalang kabut. Pak Imam menyuruhnya tenang, yang kemudian diajaklah Haldi kembali ke pos jaga. Suasana tenang, tidak ada orang yang berbaring, juga tidak ada sosok perempuan di area makam. Haldi yang sudah kebelet pun buang air dengan tenang, kemudian berwudu untuk sholat isya. Memang atas sumbangan para donatur, di pos jaga sudah disediakan segala perlengkapan, termasuk pula tempat yang nyaman untuk sholat dan tidur. Hanya saja penerangannya yang masih minim, sehingga kuburan terlihat cukup gelap. Selama beberapa jam Haldi tidak mendengar apa-apa lagi. Ia pilih tidur lebih dulu, meninggalkan Pak Imam yang masih asyik dengan kopi dan sebatang rokok. Ia akan membahas penampakan yang dilihat esok hari saja, agar tidak muncul lagi rasa ketakutannya. Hingga ketika waktu menjelang tengah malam, Haldi dibuat kaget dengan suara seorang wanita meminta maaf. Haldi langsung terjaga sampai menendang radio. Dengan kesadaran yang belum penuh, ia melihat suasana sekitar. Tidak ada orang selain Pak Imam yang terlelap pulas di sebelahnya. Sejurus kemudian, terdengar suara gerasa-gerusuk dari sekitaran pos. Kali ini, Haldi membaca ayat kursi berulang-ulang, berharap semua gangguan gaib tidak menghantui. Haldi yang masih dilanda ketakutan terus fokus, tanpa berani memandang ke area makam baru. Dan akhirnya, suara itu mulai hilang. Sebenarnya, jika sudah jam 11 ke atas, bisa saja pulang untuk tidur di rumah. Tapi selama ini, Haldi, Pak Imam, juga Pak Anwar selalu ketiduran sampai fajar menjelang. Bahkan Haldi terkadang ditinggal sendirian, kalau semisal kedua seniornya sedang ada acara dengan istri mereka. Haldi memaklumi hal itu, walaupun ia masih bujangan. Sampai saat itu, belum ada gadis yang meliriknya. Ia juga belum menemukan gadis seperti yang diidamkan. Mungkin jodoh itu akan agak sulit, mengingat pekerjaannya yang menantang. Di malam itu, sampai pagi menjelang, Haldi hanya bolak-balik saja tanpa bisa memejamkan mata. Tapi ia bersyukur, karena gangguan sosok astral tidak lagi mendatanginya. Keesokan hari, tanpa menunda waktu, Haldi mencari tahu di mana keluarga almarhum yang kemarin meninggal karena kecelakaan. Ketika datang bertamu, Haldi bercerita secara mendetail tentang gangguan yang ia alami. Pihak keluarga malah bingung. Justru sang istri yang masih berduka ngomel. Katanya Haldi ngarang-ngarang cerita untuk menjelek-jelekkan almarhum. Merasa kalau respon keluarga tidak seperti yang diharapkan, Haldi hanya bisa minta maaf dan berpamitan pulang. Seperginya dari situ, salah satu dari keluarga almarhum, lebih tepatnya adalah kakak almarhum, mengajak Haldi mampir ke rumah. Di sana mereka ngobrol yang menjurus pada permasalahan penampakan perempuan tersebut. Sang kakak yang bernama Gofur ternyata juga bertemu dengan wanita muda tersebut. Hanya saja tidak secara langsung seperti halnya Haldi. Perempuan itu mendatanginya lewat mimpi,
yang juga berucap kata maaf secara berulang-ulang. Sama-sama merasa bingung mencari jawaban, Gofur mengajak Haldi untuk menemui orang pintar. Gofur tidak ingin jika penampakan itu berkepanjangan dan akan menjadi buah bibir warga. Atas hal itu, Haldi mengajak bertemu dulu dengan Pak Imam. Ia akan minta pendapat dan pertimbangan dari seniornya itu. Gofur manut saja dengan ajakan Haldi, meski mereka baru bertemu. Gofur bernafas dengan lega ketika Pak Imam memberi jalan keluar bagi mereka. Memang belum tentu berhasil, tapi setidaknya Pak Imam yang mengaku pernah mengalami kejadian yang hampir sama, ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Cobalah kamu datangi keluarga orang yang kemarin nabrak adik kamu. Bicaralah baik-baik secara kekeluargaan. Itulah ucapan Pak Imam yang langsung ditindaklanjuti pagi itu juga. Gofur dan Haldi langsung berangkat ke kediaman si penabrak yang cukup jauh di pinggiran kota. Sebenarnya, masalah itu sudah selesai dengan jalan damai tanpa ada campur tangan pihak berwajib. Kedua keluarga sudah pasrah dengan takdir, tidak ada yang perlu disalahkan, karena kehati-hatian berkendara bukan menjadi alasan utama keselamatan jiwa seseorang. Tuhanlah yang menguasai kehidupan dan kematian. Setiba di rumah wanita yang bernama Erna, mereka tidak menemui salah satu pun anggota keluarga. Tapi mereka mendapat penjelasan dari tetangga kalau Erna sedang kritis di rumah sakit. Sedangkan adiknya, Anton, meninggal dunia beberapa jam setelah kecelakaan terjadi. Mendengar itu, Gofur dan Haldi yang sudah diberitahu di mana rumah sakit yang merawat, segera bergegas ke sana. Bertemulah mereka dengan orang tua Erna. Masih ada duka yang melekat, duka yang terlihat sangat dalam. Gofur dan Haldi mengucap salam, kemudian memperkenalkan diri masing-masing. Secara perlahan, mereka berbahasa basi agar lebih akrab. Setelah ada kesepakatan, barulah Gofur memberitahukan tentang maksud kedatangannya. Secara bergantian, Gofur dan Haldi saling berkisah. Ayah dan ibu Erna yang saling menguatkan masih terdiam saat Gofur dan Haldi usai berkisah. Memang anak mereka saat ini dalam kondisi koma, tapi apa mungkin sosok perempuan yang dilihat oleh Haldi adalah Erna? Nanti saat jam besuk, masuklah kalian ke ruangan. Dengan nada berat, ayah Erna berujar. Biarlah Haldi yang memastikan kalau sosok yang dilihat memanglah Erna. Tapi sang ibu yang masih basah air mata membuka tas kemudian menyerahkan selembar foto. Haldi menerima, yang ternyata itu adalah foto keluarga. Ada 5 orang di dalam foto tersebut, dan salah satunya adalah sosok perempuan yang ditemui oleh Haldi. Satunya lagi, pemuda yang dianggap sebagai Pak Imam. Pakaian yang dikenakan sama persis. Satunya lagi seorang perempuan yang sepantaran dengan pemuda tersebut. Haldi mengatur nafas, kemudian berkata kalau perempuan bernama Erna lah yang ia temui di makam. Ibu Erna yang semakin terguncang kembali menitikkan air mata. Di sana, Gofur berkesimpulan kalau Erna berniat minta maaf pada almarhum adiknya. Mungkin saat berkendara Erna tidak berhati-hati sehingga menyebabkan kematian kakak Gofur. Bagaimanapun, Gofur mengungkapkan kesimpulannya secara halus. Ia tidak mau menambah sakit orang tua Erna. Dan ternyata, prasangka itu diterima baik oleh ayah maupun ibu Erna. Demi kebaikan anaknya, mereka pun dengan tulus memintakan maaf atas nama Erna. Setelah permintaan maaf tersebut, seorang perawat dengan nada tegang memanggil keluarga atas nama Erna. Bergegas, ayah dan ibu Erna menuju ruangan. Ternyata, Erna sudah mengembuskan nafas terakhir. Mungkin permintaan maaf itulah yang ditunggu, sehingga bisa pergi dengan tenang. Sejurus kemudian, terdengar tangisan meledak.
Hanya beberapa saat saja, karena Ibu Erna langsung tidak sadarkan diri. Haldi duduk di pos jaga makam bersama Pak Imam. Ia lega karena tidak lagi dihantui penampakan. Dari apa yang dikisahkan adik angkat Erna, yakni perempuan satunya yang ada di foto keluarga, yang juga saksi kunci karena ia selamat dari kecelakaan maut tersebut, mengisahkan jika memang Erna yang bersalah. Saat menyetir mobil, Erna lebih banyak bercanda dengan adik laki-lakinya. Candaan itu kelewat batas ketika sampai di sebuah tikungan jalan. Sebenarnya, sang adik angkat sudah memperingatkan, namun tetap saja candaan itu berlanjut. Dan di tikungan itulah kecelakaan maut terjadi. Sepeda motor yang dikendarai oleh kakak Gofur oleng terserempet mobil. Begitu juga dengan Erna yang terkejut juga ikut oleng menghantam pohon. Kepala Erna terbentur kelas membuatnya pingsan. Sementara sang adik lebih parah, sampai-sampai kulit kepalanya terkelupas. Warga langsung mengamankan kedua kendaraan. Salah satu paman Erna yang kebetulan berada di dekat lokasi menyuruh agar kejadian tersebut tidak terpantau pihak berwajib. Entah apa alasannya, yang pasti warga sekitar menurut saja. Kecelakaan yang pada akhirnya merenggut 3 nyawa itu pun berakhir dengan berdamai. Jujur, setelah kejadian pertama itu, Haldi ingin segera mencari pekerjaan lain. Tapi Haldi yang hanya lulusan SMP dan tidak punya keahlian apa-apa, mau tidak mau terus melanjutkan pekerjaannya itu. Ada beberapa kali kejadian mistis yang ia alami selepas kejadian itu. Namun secara perlahan, ia mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan yang ada. Rasa takut dan merinding selalu ada, tapi Haldi mampu menghalau. Kenangan lain atas penampakan Erna adalah kenangan pertemuan dengan istrinya. Pertemuan itu berlangsung saat ia bersama Pak Imam dan Gofur menghadiri malam ke-7 dari kematian Erna. Pandangan Haldi tertuju pada salah satu gadis yang tidak lain adalah sepupu jauh dari Erna. Haldi langsung terpikat pada gadis tersebut. Meski ragu dan malu-malu, selepas tahlilan usai, Haldi memberanikan diri mendekat dan berkenalan. Dari perkenalan itulah mereka memulai berkomunikasi, yang pada akhirnya bertemu di satu kursi pelaminan setahun setengah kemudian. Dari pernikahan tersebut, Haldi dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sampai sekarang, ia masih bekerja sebagai penggali dan penjaga makam. Pekerjaan menantang yang setiap pelakunya pasti pernah menemui kejadian mistis. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersaneng